Tiga hal yang harus kamu lakukan di saat kamu sedang merawat orang yang punya gangguan jiwa. Yang pertama adalah kamu bisa ke psikolog. Ke psikolog adalah untuk mencari informasi terkait dengan gangguan jiwa pada orang yang kamu sedang jaga. Misalnya kayak cara menghadapinya dan kalau misalnya lagi gangguan tuh seperti apa, penanganannya bagaimana, dan juga hal-hal yang perlu kamu tahu banyak lah. Kamu harus list semua informasi apa aja yang kamu ingin tahu. Nanti kamu tanya ke psikolog itu supaya kamu punya gambarannya situasi yang akan kamu hadapin. Lalu juga di psikolog kamu bisa share perasaan kamu gimana, karena karena kebanyakan orang yang kita jagain itu punya konflik batin sama orang yang ngejagain. Kayak misalnya kita ngejagain orang tua kita dulu pernah ngecewain kita misalnya gitu kan, kita pernah kecewa soal ada hal yang bikin kecewa lah gitu kan, jadinya kan dongkol. Nah itu juga nggak bisa ngerawat orang yang ibaratnya kita masih kesel sama dia. Jadi kamu harus rilis itu juga pada saat konsultasi supaya perasaan kamu lega, karena kamu harus ikhlas dulu menghadapi orang yang punya sakit itu gitu. Jadi kamu harus udah ngelupain kesalahan-kesalahannya dulu gitu, supaya kamu nggak ada perasaan dongkol saat ngejaga orang yang sakit itu. Lalu yang kedua, kamu bisa lihat konten-konten YouTube atau konten-konten yang dokter bikin atau orang yang punya pengalaman yang sama buat. Itu kamu bisa lihat supaya apa sih tujuannya, supaya kamu akan ngerasa nggak sendirian ngehadapin ini. Oh ternyata sama ya, oh ternyata ada juga yang ngerasain hal yang sama. Itu bikin kamu lebih kuat lagi dari sebelumnya. Karena orang yang ngerawat orang dengan gangguan jiwa itu ngerasa sendirian, dia yang paling sedih, dia yang paling kok gue dapat ujian ini gitu, padahal banyak yang ngerasain hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sama, jadi ngerasa lebih kuat lagi. Terus yang ketiga, terus belajar. Kenapa harus terus belajar? Karena itu sesuatu yang emang kan kita nggak pernah pelajarin ya, di sekolah kan nggak ada cara penanganan ODGJ ya kan, nggak ada kan. Jadi kita perlu informasi yang yang relevan lah, supaya kitanya juga jadi jadi punya pegangan bahwa kalau misalnya lagi kambuh harus seperti ini kayak gitu. Dan terus semangat. Notesnya adalah nggak usah ceritain masalah kamu ke saudara ataupun orang lain yang tidak pernah merasakan hal yang sama, karena itu akan membuat kita jadi lebih tambah runyam dengan bahasa mereka yang sabar ya, sedangkan kalian tuh udah pusing dengan apa yang kalian hadapin. Jadi menurut aku balik lagi ke poin pertama aja, kalau misalnya kamu udah lagi di titik terendah belajarnya, kamu bisa tanya ke psikolog.